itu. Aja. Makasih ya Kak. Nah, pernah nggak sih teman-teman nih merasakan sudah bicara nih sejelas mungkin, tapi respon orang lain jauh dari kata harapan. Nah, ternyata di dalam komunikasi, masalahnya itu bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi bagaimana orang lain memaknainya. Nah, kata-kata itu juga punya kekuatan. Kita bisa membangun kedekatan, tapi juga bisa menciptakan konflik. Nah, yang pertama itu ada pesan yang selalu dikemas, mana nggak ada pesan yang berdiri sendiri. Saat kita berbicara, kata-kata kita tuh akan selalu ditemani oleh nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Nah, semua itu menyatu menjadi satu paket informasi. Misalnya tuh kayak kita bilang nggak apa-apa, nah tapi nada suara kita tuh dingin dan muka kita tuh masam. Nah, yang ditangkap orang lain itu justru sebaliknya. Sekarang kita masuk pada meanings are in people. Kata-kata itu bukan cuma simbol. Yang menentukan maknanya adalah pengalaman, emosi, dan budaya seseorang. Makanya saat kita berbicara dengan orang yang berbeda latar belakang, ada kemungkinan pesan yang dipahami itu bakal berbeda. Nah, jadi kita masuk kepada denotatif versus konotatif meaning. Nah, jadi kata-kata itu punya dua jenis makna. Pertama denotatif, yaitu makna kamus, yaitu bersifat objektif. Yang kedua makna konotatif, yaitu makna emosional sesuai dengan penafsiran orang-orang. Misalnya nih, kata bodoh, secara denotatif berarti kurang cerdas. Tapi kalau melihat secara konotatif bisa terasa sangat menghina dan menyakiti perasaan orang lain. Nah, selanjutnya adalah tingkat kekonkretan pesan. Bahasa itu bisa sangat abstrak dan juga sangat spesifik. Pesan abstrak seperti nanti dulu ya, itu bisa memunculkan banyak sekali tafsiran. Sementara pesan yang konkret seperti nanti kumpulkan tugasnya di jam 9 malam ini ya. Nah, pesan ini itu mengurangi ruang kesalahpahaman. Jadi intinya semakin spesifik pesan, semakin mudah dipahami dan juga semakin efektif dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada politeness. Nah, bahasa yang kita pilih mencerminkan penghormatan terhadap orang lain. Nah, dalam budaya kita, menjaga kesopanan itu penting untuk mempertahankan self-image lawan bicara. Misalnya seperti meminta tolong dengan frasa, boleh minta bantuannya sebentar. Nah, itu cenderung lebih diterima daripada kerjakan ini sekarang. Selanjutnya ada onimus versus anonymous. Nah, pesan bisa disampaikan dengan identitas jelas atau onimus dan tanpa identitas atau anonymous. Di media sosial, pesan anonim itu sering membuat orang lebih jujur, tapi bisa juga lebih kasar karena mereka itu tidak merasa bertanggung jawab. Identitas mempengaruhi bagaimana pesan kita dinilai dan diterima. Sekarang kita masuk pada message, meanings can decide. Pesan verbal tidak selalu jujur, ada juga 4 jenis kebohongan. Yang pertama itu ada prososial. Prososial ini adalah untuk kebaikan orang lain. Yang kedua itu ada self-enhancement, yaitu untuk menaikkan citra diri kita sendiri. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah selfish. Selfish ini adalah untuk keuntungan pribadi kita sendiri. Sedangkan yang terakhir itu ada antisosial. Antisosial ini adalah untuk menyakiti orang lain. Ketika menerima informasi, kita itu harus perlu tetap kritis dan tidak mudah percaya begitu aja. Nah, kita masuk kepada komunikasi bersifat asertif. Jadi, komunikasi bersifat asertif artinya berani menyampaikan pendapat dengan jelas tanpa menyerang ataupun merendahkan orang lain. Selanjutnya adalah confirmation versus disconfirmation. Nah, confirmation itu berarti kita mengakui keberadaan dan juga perasaan orang lain. Contohnya, kita menatap mata ketika mereka bercerita dan juga memberikan respon yang sesuai. Dan sebaliknya, disconfirmation itu membuat orang merasa tidak dianggap. Seperti ketika lebih fokus ke HP saat seseorang itu sedang berbicara. Nah, selanjutnya ada sensitivitas budaya. Bahasa yang kita gunakan harus menghormati perbedaan budaya, gender, usia, maupun identitas. Nah, hindari kata yang rasis, terus seksis, atau merendahkan suatu kelompok. Selanjutnya ada guidelines for effective verbal communication. Ada beberapa panduan untuk membuat komunikasi itu menjadi lebih efektif. Yang pertama, jelaskan dengan spesifik. Lalu, bedakan fakta dan juga asumsi. Katanya itu bukan berarti selalu benar. Mungkin itu hanya sebuah asumsi. Lalu, hindari penghakiman dan juga generalisasi. Serta hindari polarisasi. Dunia itu nggak selalu hitam dan juga putih. Selanjutnya, perbarui penilaianmu. Orang itu selalu berubah setiap saat. Nah, saat kita menerapkan semua ini, pesan yang kita sampaikan akan jauh lebih mudah. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah komunikasi bukan hanya sekedar soal berbicara, tapi bagaimana pesan kita bisa dipahami dan kata-kata memegang peran yang besar dan jelas dalam hubungan sosial kita. Dengan menjadi lebih sensitif, jelas, sopan, dan sadar akan makna, kita tuh bisa menciptakan komunikasi yang lebih nyaman dan kita tuh bakal saling menghargai. Ingat, satu kata itu bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menyakiti. Jadi, pilih kata-kata dengan bijak.